Perkembangan teknologi digital yang begitu cepat telah mengubah wajah dunia industri secara drastis. Revolusi industri 4.0 telah bertransformasi menuju era society 5.0, menuntut manusia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, melainkan juga sebagai inovator dan juga pencipta solusi berbasis teknologi. Dalam konteks pendidikan vokasi, terutama di sekolah menengah kejuruan, hal ini menjadi tantangan yang sangat besar sekaligus menjadi sebuah peluang emas. Guru SMK, khususnya di jurusan teknik komputer dan jaringan, tidak lagi hanya dituntut untuk mengajarkan keterampilan teknis seperti instalasi jaringan komputer, routing, dan juga yang lainnya. Akan tetapi, mereka harus mampu menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif kepada peserta didik. Disinilah urgensi pembelajaran mendalam menjadi sangat penting. Pembelajaran mendalam bukan hanya memahami materi secara teoritis, tetapi melibatkan proses berpikir tingkat tinggi yang menuntun siswa untuk menentukan makna, membangun konsep, mengaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman nyata, serta mampu memecahkan masalah dunia kerja yang kompleks. Pembelajaran mendalam adalah pendekatan pendidikan yang berfokus pada pemahaman yang bermakna, bukan sekedar hafalan atau pengulangan informasi. Dalam pendekatan ini, peserta didik didorong untuk menyelami inti pengetahuan, mengeksplorasi hubungan antara konsep, serta mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks yang nyata. Saya, Eko Cahyono, guru TKJ di SMK Negeri 5 Gorontalo, akan memberikan praktik baik dengan judul Berirama dengan Nada, akronim dari pembelajaran berbasis IT dan berakhlak mulia dengan nyaman, aktif, disiplin, dan adaptif. Semoga bisa memberikan inspirasi kepada guru-guru se-Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025, dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan. Tingkat pengangguran terbuka adalah indikator yang digunakan sebagai ukuran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menunjukkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja, di mana berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, lulusan SMK dapat mengurangi tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 8%, meskipun tertinggi di antara lulusan pendidikan lain. Namun angka ini menurun dibandingkan Februari tahun 2024, yaitu sebesar 9,01%. Berdasarkan rapor Pendidikan Nasional tahun 2025, bahwa Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau disingkat PSPK menyoroti indeks karakter, iklim keamanan, dan iklim kebinekaan sekolah sepanjang tahun kemarin. Hasil pada indeks yang dikumpulkan mengalami penurunan. Hal itu dapat diketahui dari jumlah sekolah yang mampu mencapai kategori baik. Hasil dari rapor pendidikan menampilkan adanya penurunan jumlah satuan pendidikan yang dapat mencapai kategori baik pada indeks karakter. Berdasarkan rapor pendidikan SMK Negeri 5 tahun 2025 menyatakan bahwa kesesuaian pendidikan dengan dunia kerja mempunyai hasil dengan predikat sedang. Hal ini disebabkan
lulusan SMK Negeri 5 Gorontalo masih kurang memiliki sertifikat kompetensi keahlian dan rendahnya pelaksanaan pembelajaran oleh guru tamu atau instruktur kejuruan dari industri. Kualitas pembelajaran memiliki predikat sedang. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah metode pembelajaran yang kurang menarik, serta kurang pelaksanaan pembelajaran yang melihat proses perilaku yang peserta didik, pemusatan perhatian terhadap aktivitas tugas yang relevan, penyediaan kebutuhan bagi peserta didik untuk diakui sebagai bagian dari kelas yang memiliki kompetensi. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dirancang platform pembelajaran berbasis IT dan berakhlak mulia atau disingkat berirama dengan nyaman, aktif, disiplin, dan adaptif disingkat NADA yang dapat diakses pada laman www.cahyono-center.com yang menggunakan pendekatan teknologikal, pedagogical content knowledge di era industri 4.0 dan berfokus pada society 5.0 pada abad 21 sebagai solusi pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan peserta didik, meningkatkan kualitas guru dalam mengajar dan pemenuhan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Setelah diidentifikasi masalahnya melalui wawancara dengan kepala sekolah, refleksi diri, rekan sejawat, dan penyebaran link melalui Google Form kepada peserta didik, maka beberapa tantangan yang terjadi di SMK Negeri 5 Gorontalo, yaitu rendahnya motivasi dan hasil belajar peserta didik. Pembelajaran masih berpusat pada guru atau disebut teacher center. Penggunaan sumber yang kurang variatif, kurangnya guru dalam memanfaatkan media pembelajaran yang bersumber pada sumber belajar, rendahnya keterampilan peserta didik dalam melakukan instalasi dan konfigurasi Kali Linux pada materi keamanan jaringan. Dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan, menggunakan model pembelajaran yang sudah saya kolaborasi, yaitu model pembelajaran proyek penemuan terapan atau disingkat PET. Jadi, adapun tahapannya adalah yang pertama, orientasi dan motivasi. Yang kedua, menentukan masalah atau pertanyaan esensial. Yang ketiga, membuat hipotesis dan juga mendesain proyek. Yang keempat, mengumpulkan data dan informasi. Yang kelima, membangun proyek. Yang keenam, menganalisis data dan juga menguji hipotesis. Yang ketujuh, yaitu refleksi dan kesimpulan. Setelah semua rangkaian pembelajaran sudah dilalui, hasil dan dampak dalam melakukan inovasi pembelajaran menggunakan platform berirama dengan nada, menggunakan model pembelajaran proyek penemuan terapan, di mana hasil observasi dan penilaian yang dilakukan. Adapun dampaknya terlihat, peserta didik merasa termotivasi dalam rangkaian pembelajaran keamanan jaringan. Peserta didik sangat serius dalam menganalisis tutorial menggunakan smartphone, berpikir kritis dalam memikirkan desain proyek keamanan jaringan dengan bantuan AI. Keterampilan dalam instalasi dan konfigurasi keamanan jaringan meningkat, maka berdampak pada hasil belajar peserta didik. Untuk pembelajaran tadi itu sangat baik, menarik, dan juga asik. Karena dengan teknologi, aktivitas menjadi lebih cepat, praktis, dan juga produktif. Pengembangan atau dari media yang telah beliau buat sangat terstruktur, di mana memudahkan siswa dalam proses pembelajaran, terkhusus dalam kurikulum yang mendalam. Salah satu terobosan terbaru dari Pak Eko, di mana memudahkan guru ataupun siswa dalam mengakses media pembelajaran.